Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak membahas pertemuan 11 dengan materi perancangan aplikasi web. Saya Satri dengan NIM 122104599 akan membahas halaman 1 sampai dengan halaman 6. Dilanjutkan dengan Bang Yafet membahas halaman 7 sampai dengan halaman 12. Kemudian Bang Afri membahas halaman 13 sampai dengan halaman 17. Dilanjut lagi oleh Bang Agus membahas halaman 18 sampai dengan halaman 21. Kemudian Bang Hari membahas halaman 22 sampai dengan halaman 26. Dan terakhir dilanjut oleh Bang Ardi membahas halaman 27 sampai dengan halaman 32. Saya mulai saja pertemuan 11 tentang perancangan aplikasi web. Apa yang dimaksud dengan perancangan aplikasi web? Perancangan aplikasi web dapat diartikan sebagai penentu proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Sedangkan aplikasi web sendiri dapat diartikan sebagai aplikasi yang menggunakan penjelajah web seperti Google, Mozilla, Opera, dan banyak lagi yang lain. Penjelajah web tersebut diakses melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet, seperti jaringan lokal. Aplikasi ini juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung penjelajah web seperti HTML, PHP, CSS, atau JavaScript, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi web sangat diperlukan karena data yang terpusat dan kemudahan dalam mengakses adalah ciri utamanya, serta lebih banyak diminati dan lebih mudah digunakan pada berbagai bidang kehidupan. Perancangan aplikasi web memerlukan aktivitas teknik berupa 1. Menetapkan tampilan pada web. Maksud di sini, disadari atau tidak, tampilan web adalah perjumpaan pertama dengan pengguna aplikasi atau pembaca. Semakin baik kesan yang didapat, maka konten atau aplikasi tersebut memiliki kesempatan lebih tinggi untuk sampai kepada pengguna aplikasi. Begitu juga dengan produk atau jasa yang sedang kita jual. Kedua, pembuatan rancangan estetika antarmuka pengguna. Pada dasarnya merupakan tambahan artistik yang sering digunakan untuk melengkapi aspek-aspek teknik dari perancangan suatu aplikasi web. Tanpa perancangan estetika ini, suatu aplikasi web mungkin saja bersifat fungsional, berfungsi dengan baik, tetapi tidak menarik. Dan yang ketiga, pendefinisian struktur arsitektur aplikasi web secara keseluruhan. Sebuah website tersusun dari komponen dan elemen dengan fungsinya masing-masing, lalu terkumpul dan saling berkaitan. Pendefinisian ini adalah proses pembagian secara detail dan struktur apa yang dapat digunakan untuk mengelola data dan menyediakan informasi, serta arsitektur yang kurang baik akan mengurangi penilaian pembaca atau pengguna aplikasi, sehingga harus dibuat sedetail mungkin, serapi mungkin, dan semenarik mungkin. 4. Pengembangan isi dan fungsional. Pengembangan isi sangat berpengaruh terhadap aplikasi web. Di sini pembaca atau pengguna aplikasi akan lebih detail dalam menilai isi web tersebut, serta dapat memahami informasi isi tersebut. Aplikasinya untuk apa, fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa. Kemudian yang kelima, perencanaan navigasi. Rancangan struktur navigasi pada web digunakan untuk mengkaitkan halaman web dengan halaman web yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk memiliki navigasi yang jelas, sederhana, dan memudahkan pengguna menggunakannya, memiliki navigasi yang jelas, sederhana, dan memudahkan pengguna agar pengguna dapat dengan mudah memutuskan ke halaman mana mereka akan selanjutnya. Yang selanjutnya, perancangan web sangat penting bagi desainer karena 1. Membuat model yang dapat dinilai kualitasnya.
dan dapat diperbaiki sebelum isi dan kode dibentuk. Kedua, membuat model sebelum pengujian dilakukan. Dan ketiga, membuat model sebelum end user yang berjumlah besar menggunakan aplikasi. Maksud di sini model yang dibuat seperti template atau bagan atau kolom itu harus baik fungsinya dan kualitas dari template tersebut tidak membosankan. Aplikasi tersebut harus kuat dalam pengertian ada beberapa aplikasi yang ketika hanya digunakan oleh beberapa user tidak ada masalah, tetapi ketika aplikasi tersebut digunakan lebih dari 100 atau 1000 user, aplikasi tersebut kadang hang atau blank dan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah web design dengan membuat satu rancangan isi. Rancangan isi dikembangkan selama tahapan analisis, dilakukan sebagai basis untuk menetapkan objek yang akan digunakan. Kedua, perancangan estetika, perancangan grafis. Perancangan grafis ini membuat tampilan akan dilihat user semenarik mungkin, agar user tidak bosan dan tetap menarik perhatian. Kemudian tiga, perancangan arsitektur. Fokus pada struktur hypermedia untuk semua objek isi dan untuk semua fungsi pada aplikasi web. Kemudian 4, perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka menentukan tampilan dan mekanisme interaksi yang mendefinisikan user interface. Maksudnya menentukan tampilan. Kemudian 5, perancangan struktur navigasi. Perancangan struktur navigasi mendefinisikan bagaimana user melakukan penelusuran untuk melintasi hypermedia. Kemudian 6, perancangan komponen. Perancangan komponen merepresentasikan rincian struktur elemen-elemen fungsional aplikasi web. Di sini contoh desain yang sudah dipahami karena mengandung pernyataan yang umum paling. Di sini hanya link-link keterangan link saja tanpa ada maksud dan tujuan. Yang ini dengan kebutuhan tanpa isinya. Jadi di sini hanya ada image, teks, dan konten tanpa dijabarkan fungsi dan tujuan dari isi kolom tersebut. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bang Jafet dari halaman 7 sampai halaman 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yafet Febrian Mahu. NIM 12210557 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2 silsilah saya. Nah, yaitu ada kepadatan jaringan, keserampakan, jumlah pengguna yang tidak diprediksi, kinerja, ketersediaan, digerakkan oleh data, peka terhadap isi, evolusi yang berkesinambungan, kesegaran, keamanan, dan estetika. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu melalui PowerPoint. Di sini saya sudah mendapatkan referensi dari buat yang saya mau dalam PowerPoint. Nah, pertama, sifatnya itu kepadatan jaringan. Artinya bahwa aplikasi web berada dalam suatu jaringan yang melayani kebutuhan atas dan tentunya menentukan yang namanya internet. Kemudian keserampakan, artinya pengguna aplikasi web menggunakan secara serempak dalam banyak kasus pola penggunaan aplikasi web di antara pengguna terakhir yang sangat bervariasi. Nah, jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi artinya bahwa tahun ke tahun bahwa pengguna aplikasi web semakin banyak sehingga tidak dapat diprediksi. Nah, kinerja. Kinerja di sini yang dimaksud adalah misal seseorang membuka aplikasi web tetapi aksesnya sangat lama sekali, maka tentunya seseorang tersebut akan beralih ke web yang lain. Bahwa tentunya kinerja di sini sangat penting sekali.
Kemudian ketersediaan bahwa pengguna menuntut akses 24 jam setiap harinya. Kemudian digerakkan oleh data. Artinya bahwa fungsi-fungsi dari aplikasi web itu harus bisa menampilkan teks, audio, grafis, kepada dan video pada pengguna atau user. Nah, dekat terhadap isi, artinya bahwa pembuatan suatu aplikasi web itu isinya, kualitasnya, karakternya harus indah dan sekali, bahwa kualitas itu bisa membuat si user jadi sangat tertarik terhadap web tersebut. Kemudian kesegaran. Nah, meskipun kesegaran kebutuhan merupakan suatu karakter dari banyak aplikasi, tapi aplikasi web sering menunjukkan kedisiplinan waktu untuk merilis problemnya ke pasar. Nah, kemudian evolusi berkesinambungan. Nah, di sini artinya bahwa web berbeda dengan aplikasi konvensional yang lain. Nah, bahwa web itu akan terus berevolusi, akan terus diperbaharui agar menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian keamanan di sini, bahwa keamanan web itu sangat penting, yaitu menjaga eh, web dari tindakan-tindakan yang tidak diharapkan, yaitu adanya nantinya misalnya pengguna-pengguna yang tidak berhak itu bisa memasuki suatu web tersebut. Kemudian estetika. Nah, bahwa tentunya tidak dapat disangka lagi bahwa aplikasi web itu estetika di dalamnya itu sangat penting dan nuansanya itu sangatlah penting sekali. Kenapa? Karena dengan bagusnya estetika dan nuansa di dalam web, maka itu akan menunjang apresiasi dari pengguna atau user. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang sifat-sifat aplikasi web. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di kualitas perancangan aplikasi web. Nah, kualitas perancangan aplikasi web ada beberapa atribut kualitas. 1. Keamanan. Kemampuan aplikasi web dan lingkungan server untuk mencegah akses yang tidak sah dan mencegah serangan yang berasal dari luar. 2. Ketersediaan, bahwa pengukuran atas presentasi waktu yang tersedia bagi aplikasi web dapat digunakan oleh pengguna. Skalabilitas. Di sini web dituntut untuk mampu mengakomodasi kebutuhan terhadap banyaknya user. Kemudian waktu untuk masuk ke pasar. Nah, tentunya ini ditinjau dari sudut pandang bisnis. Nah, di sini ada contohnya nih, ada contoh desain login dari sudut pandang keamanan. Nah, yang pertama, jika menjelaskan tanggal sebaiknya menggunakan format tanggal, bukan format jam dengan titik dua. Nah, yang ini nih. Yang ini sebaiknya ketika menjelaskan format tanggal, maka di sini format yang digunakan harus tanggal, bukan format jam dengan titik dua. Jadi sebaiknya itu menggunakan format tanggal jika menjelaskan tanggal. Nah, ada lagi nih, sebaiknya user tidak memilih dari beberapa data yang disediakan. Nah, ini user kemudian diberikan pilihannya di sini. Nah, sebaiknya di sini tidak di sebaiknya apa namanya ya, di sini ini tidak diberikan beberapa pilihan, tidak diberikan beberapa pilihan data kepada user sebaiknya. Jadi si user seharusnya tidak perlu memilih, tidak diberikan pilihan gitu maksudnya. Langkah lebih baiknya tidak diberikan beberapa pilihan data di user. Kemudian user tidak dapat melakukan aktivitas lainnya kecuali login. Nah, di sini maksudnya ialah bahwa user hanya bisa melakukan aktivitas di dalam web yaitu melalui login atau masuk melalui login. Nah, di luar dari login maka user tidak akan bisa masuk dan melakukan aktivitas ke dalam web aplikasi. Oke, sekarang kita masuk pada kualitas aplikasi web. Kualitas aplikasi web 1, kemudahan penggunaan, yaitu terdiri dari kemudahan pemahaman situs global, B. Umpan balik dari fitur user dan bantuan, C. User interface dan fitur estetika, D. Fitur-fitur khusus.
Dua, fungsionalitas. Nah, fungsionalitas terdiri dari kemampuan pencarian dan pencernaan. B, fitur navigasi dan perambahan atau fungsi. C, fitur-fitur aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, keandalan. Nah, keandalan terdiri dari pembetulan pemrosesan tautan atau link. B, pemulihan dari kesalahan. C, validasi dan pemulihan pada user. Sistem memberikan umpan balik kepada user jika melakukan kesalahan. Nah, ini adalah contoh suatu umpan balik atau feedback yang diberikan oleh sistem kepada user ketika si user melakukan kesalahan. Nah, ini contohnya nih. Di sini adalah contoh ketika kita melakukan kesalahan itu memasukkan password yang salah. Nah, sistem memberikan umpan balik atau feedback kepada si user dengan 0, yaitu password salah, silakan periksa kapsul password Anda. Pengisian password tersisa 2. Nah, ini adalah umpan balik atau feedback yang diberikan sistem kepada user ketika user melakukan kesalahan. Nah, tentunya dengan adanya umpan balik atau feedback ini, si user mengetahui apa sih yang kesalahan yang telah ia lakukan dan apa yang dan bisa dia perbaiki kembali begitu. Nah, kualitas aplikasi web lanjutan. Nah, nomor 4, efisiensi. Efisiensi sendiri terdiri dari kinerja waktu tanggap aplikasi web. B, kecepatan pembentukan halaman-halaman. C, kecepatan penggambaran grafik-grafik. Kemudian 5, kemudahan pemeliharaan. A, kemudahan untuk dilakukan koreksi. B, keamanan aplikasi web beradaptasi. C, kemudahan aplikasi web untuk terus dikembangkan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, baik. Selanjutnya adalah dari pertemuan 11, kelompok 3, untuk sasaran perancangan web yang baik, yaitu 1, kesederhanaannya atau simplicity. Fungsi-fungsi yang mudah digunakan dan mudah dipahami. Misalnya, seperti biasa kalau kita mau lihat home di mana, kalau kita mau lihat back bagaimana, dan biasanya sekali keluar atau 2 kali keluar gitu aja. Selanjutnya untuk sasaran rancangan sistem web yang baik itu adalah kita harus konsisten. Konsisten itu dalam arti misalnya fontnya, semua font dalam web tersebut harus sama. Kalau misalnya pakai Arial, Arial terus, atau Times New Roman, terus, dan juga background website tersebut juga harus sama. Jangan ketika home warnanya putih, ketika masuk ke menu lain atau navigator lain itu warnanya berubah-berubah, jadi akan mengakibatkan pandangan yang kurang baik atau sakit matanya gitu. Lalu selanjutnya identitas atau identitinya, secara estetika, user interface, dan perancangan navigasi harus konsisten dengan lingkungan aplikasi untuk apa aplikasi web itu dibuat atau dikembangkan. Misalnya saja tadi tombol home yang biasanya di pojok kiri atas, ya tetap kita gunakan untuk tombol navigasi di pojok kiri atas. Jangan juga yang halaman satunya, halaman pertama misalnya home-nya ada di pojok kiri atas, sedangkan halaman selanjutnya adalah di pojok kiri, pojok atas atau ada di bawah. Nanti si user tersebut akan bingung kemana harus, ini mau back, mau ke home-nya atau back-nya. Jadi itu
secara konsisten itu harus dilakukan. Lalu yang keempat adalah ketangguhannya atau robustness-nya itu user itu pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan user. Jadi user ini butuhnya apa? Informasi apa yang ingin didapatkan atau informasi apa yang ingin dicari di laman website tersebut itu harus konsisten, dan terhadap fungsi-fungsinya juga harus relevan kebutuhan usernya apa. Begitu. Selanjutnya, yang kelima adalah kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi. Aplikasi web seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya intuitif dan hasil dapat dengan mudah diramalkan. Jadi kalau misalnya ketika kita ingin contohnya membeli suatu barang dengan model website e-commerce gitu ya, setelah kita masukkan barangnya ke keranjang, si user akan tahu ini kira-kira habis masuk ke keranjang, langkah selanjutnya apa ya? Biasanya ada pembayaran. Setelah itu pembayarannya kemana? Gitu. Jadi itu mudah diramal oleh user yang menggunakan laman web tersebut. Selanjutnya, daya tarik visual atau visual apparel, tampilan isi, rancangan user interface, pengaturan warna, keseimbangan yang harus terjadi antara teks, grafik, dan media lainnya. Mekanisme navigasi sangat memiliki kontribusi yang pada daya tarik visual. Ya. Misalnya saja, kita ingin website kita yang simple misalnya. Itu hanya background-nya atau dasarnya, latar belakangnya adalah warna putih. Dan kita font-nya dan juga warna dari font tersebut misalnya hitam, jadi lebih mudah dibaca. Atau kalau misalnya kita lihat yang lain, contoh aplikasi atau website Tokopedia identik dengan warna hijau, Shopee dengan warna oranye, atau Bukalapak dengan warna merah. Jadi mereka punya daya visual atau daya tarik visual yang baik. Gitu. Selanjutnya adalah kompatibilitas atau compatibility-nya. Aplikasi web yang akan digunakan pada berbagai jenis lingkungan eksekusi aplikasi yang berbeda-beda. Nah, ini jadi web atau laman tersebut bisa digunakan misalnya kita mau buka di laptop, harus bisa di handphone juga. Jadi kalau di handphone bisa langsung menyesuaikan gitu dengan kompatibilitas tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya supaya konsisten. Nah, di atas adalah header-nya. Nah, home selalu paling kiri atas. Di sini juga ada produk. Jika ingin masuk, ada sign in. Kalau misalnya belum, bisa registrasi dulu. Atau kalau orang bingung, bagaimana cara confirmation untuk payment-nya. Itu nanti di sini penjelasan how to order atau about us-nya. Itu jadi di sini ada misalnya ketika dia untuk membayar ada confirmation payment-nya, nomor bookingnya berapa, sama siapa, total transfernya berapa, dan transfer kemana, dan due date-nya atau itunya kapan terakhirnya. Di bawahnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau bisa mengontak ke siapa kalau ada kendala dalam pemesanan website ini. Itu. Selanjutnya, perancangan antarmukanya. Salah satu tantangan membuat user interface adalah bagaimana caranya user masuk ke aplikasi.
Sasaran user interface adalah untuk menetapkan suatu jendela yang konsisten untuk meletakkan isi-isi dan fungsional yang disediakan oleh user interface. Memadu user melalui serangkaian interaksi dengan aplikasi web yang dikembangkan, serta mengorganisasikan pilihan-pilihan navigasi dan isi-isi yang dapat dilihat user dan dapat berupa menu navigasi, icon grafis, ataupun gambar-gambar grafis. Nah, ini lebih kepada bagaimana si user ini merasa mudah, tidak merasa nyasar atau kesasar ini apa gitu loh. Untuk masuk ke sini jadi usernya atau loginnya seperti apa, dan kalau misalnya logout itu seperti apa. Itu ada gambar-gambarnya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika si user sudah login, nah ini website yang web berbasis Android ya. Ketika login, ada nama usernya. Gitu. Nah, untuk lalu kebutuhannya apa? Kebutuhan ini untuk anak. Ini misalnya ada tugas, ada reward. Nah, ini adalah code-nya. Jadi, si user ini tidak merasa kebingungan untuk masuk ataupun keluar dari website atau web tersebut. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Zakaria dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 11 tentang perancangan aplikasi web dari halaman 18 hingga 21. Di halaman 18 di sini terdapat pembahasan tentang perancangan estetika. Perancangan estetika di dalam web itu tersendiri adalah sering juga disebut perancangan grafis, yang merupakan tambahan artistik yang sering digunakan untuk melengkapi aspek-aspek teknis dari perancangan aplikasi web. Ada beberapa tata letak yang baik pada perancangan interface, pada perancangan estetika, yaitu yang pertama, jangan mengisi bagian dari halaman web dengan informasi yang akhirnya sulit untuk mengidentifikasikan informasi tersebut. Lalu yang kedua, lakukan penekanan pada isi yang merupakan alasan utama bagi user untuk masuk ke aplikasi web. Yang ketiga, lakukan pengelompokan fitur, navigasi, isi, dan fungsi. Yang keempat, jangan perluas bagian aplikasi dengan penggunaan scroll bar. Sebaiknya kurangi isi yang jumlahnya banyak. Yang kelima, sesuaikan resolusi layar dengan ukuran jendela browser. Jadi ada 5 tata letak yang baik pada perancangan interface. Dan ini adalah contohnya. Di sini sebaiknya tidak menggabungkan semua kebutuhan penggunaan aplikasi. Di sini ada contoh pemesanan dan pengembalian masih dijadikan satu. Harusnya bisa dipisahkan agar informasinya menjadi lebih jelas. Dan di sini penggunaan warna teks yang seharusnya dapat dibaca di sini. Di sini warnanya merah, jadi kayak agak sulit dibaca, dan ada beberapa warna hitam di belakangnya yang menjadi background warna hitam. Harusnya disesuaikan dengan warna yang dapat dibaca oleh si user. Yang keenam yaitu tentang perancangan isi. Di sini perancangan isi itu adalah ada dua, yaitu hubungan objek isi dengan objek isi lainnya adalah sebagai bagian dari suatu model kebutuhan untuk aplikasi web. Lalu yang kedua, permasalahan yang terjadi pada perancangan isi jika jumlah objek isi yang digabungkan untuk membentuk halaman web tunggal merupakan fungsi dari kebutuhan user yang dibatasi oleh kecepatan pengunduhan koneksi ke internet. Juga dibatasi oleh besarannya ukuran jendela monitor yang digunakan user. Dan ini
Ini adalah contoh dari tampilan perancangan detail isi buku. Di sini ada perancangan isi. Ini adalah contoh dari perancangan isi. Di sini adalah case-nya adalah isi buku. Di sini ada beranda, kategori, buku, konfirmasi, info, dan ada logonya. Untuk sekian dari saya untuk menjelaskan halaman dari 18 sampai dengan 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anaknya Zari, mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, kelas 127B07, ingin mempresentasikan tentang perancangan arsitektural. Perancangan arsitektur web terkait dengan sasaran untuk aplikasi web, terkait dengan isi yang akan ditampilkan, user, dan navigasi. Arsitektur isi pada umumnya fokus pada bagaimana objek-objek isi distrukturkan agar layak untuk dipresentasikan kepada user dan menarik untuk ditelusuri. Aplikasi web distrukturkan untuk dapat mengelola interaksi user dengan aplikasi web. Bagaimana menangani pekerjaan proses internal, bagaimana melakukan pengaturan navigasi, serta bagaimana menampilkan isinya. Struktur isi. Struktur isi fokus bagaimana objek-objek isi halaman-halaman web distrukturkan untuk direpresentasikan ke pengguna. Arsitektur aplikasi fokus pada bagaimana aplikasi web distrukturkan, bagaimana menangani pemrosesan pengaturan navigasi ke isinya, pengaturan navigasi dan isinya. Mendefinisikan struktur keseluruhan halaman hypermedia. Terdapat 4 struktur isi, yaitu struktur linear, struktur grid, struktur hierarki, dan struktur jaringan. Struktur linear dilakukan interaksi user dengan aplikasi web secara memperlihatkan urutan yang dapat diramalkan. Contoh urutan melakukan pemrosesan produk step by step. Semakin kompleksnya aplikasi web saat ini, memungkinkan urutan tidak berjalan secara murni linear, namun diperkenankan adanya variasi atau penyimpangan. Struktur grid. Struktur grid arsitektur yang diterapkan saat isi aplikasi web dapat diorganisasikan menjadi 2 dimensi atau lebih. Diorganisasi menjadi 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Contoh aplikasi e-commerce yang menjual alat tongkat pemukul dimensi horizontal menggambarkan jenis tongkat kayu, besi, dan sebagainya. Dan dimensi vertikal memuat penawaran harga barang. Dimensi horizontal mempresentasikan jenis-jenis produk, dan dimensi vertikal mempresentasikan penawaran yang disediakan oleh penjualnya. Ini contohnya yang horizontal ini mempresentasikan nih produk-produknya, ini penawarannya ke bawah nih, penawaran buat penjual nih. Untuk vertikal. Struktur hierarki. Rancangan dimungkinkan adanya pencabangan hypertext
Menurut arsitektur pada umumnya merupakan arsitektur yang umum dijumpai pada aplikasi web. Isi pada hierarki memungkinkan mempunyai link untuk menuju isi bagian tengah maupun ke kanan. Yang ini ya. Hingga penelusuran dapat dilakukan dengan cepat, namun percabangan bisa saja menimbulkan kebingungan pada pengguna. Struktur jaringan murni. Struktur jaringan bisa disebut juga struktur jaringan biasa disebut struktur web murni, memiliki penelusuran yang fleksibel, tidak kaku. Struktur ini dapat digabungkan untuk membentuk struktur-struktur yang bersifat komposit. Namun banyaknya link terkait dapat juga menimbulkan kebingungan kepada pengguna. Nih saking banyaknya ini link. Jadi orang bisa bingung. Sekian dari saya, Ahmad Hanafi Azhari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang arsitektur aplikasi web. Ialah mendeskripsikan infrastruktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi berbasis web untuk mencapai sasaran-sasaran bisnisnya. Arsitektur aplikasi web dibuat dalam 3 lapisan yang bertujuan untuk memisahkan interface atau antarmuka dari mekanisme navigasi dan dari perilaku yang dimiliki oleh aplikasi. Hal ini menyederhanakan implementasi aplikasi web dan akan meningkatkan penggunaan ulang komponen-komponennya. Selanjutnya, arsitektur MVC atau Model View Controller secara fungsional dijelaskan sebagai berikut. Pertama yaitu pengendalian, digunakan untuk mengelola akses ke model, ke view, dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view. Selanjutnya model, memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan memuat logika pemrosesan, termasuk di dalamnya semua objek isi. Lalu ada view, memuat semua fungsi yang bersifat spesifik terhadap user interface yang di dalamnya termuat presentasi isi dan logika pemrosesan, objek isi, akses ke data dan ke sumber informasi lainnya, serta semua fungsionalitas pemrosesan yang diperlukan end user. Perancangan navigasi, untuk merancang lintasan-lintasan navigasi yang memungkinkan user mengakses isi dan fungsi-fungsi aplikasi web. Selanjutnya ada semantik navigasi. Unit semantik navigasi adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi yang saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan user yang bersifat khusus. Contoh, seorang pelanggan baru mungkin memiliki 3 use case yang berbeda yang semuanya menghasilkan akses ke informasi-informasi dan fungsi-fungsi aplikasi web yang berbeda. Semantik navigasi harus dibuat untuk masing-masing sasaran tersebut. Selanjutnya yaitu sintak navigasi. Pertama, link navigasi yang bersifat individual, yaitu berisi link berbasis teks, icon, tombol, pilihan, dan grafis harus sesuai dan konsisten dengan isi yang ditampilkan. Lalu bernavigasi horizontal, daftar kategori isi dan kategori fungsional utama yang berisi link yang sesuai. Selanjutnya kolom-kolom navigasi vertikal, berisi daftar kategori utama dan kategori fungsional, berisi semua objek isi utama. Lalu sintak tab berisi kategori dan kategori fungsional sebagai tab, set, atau saat suatu link diperlukan. Lalu ada peta situs, menyediakan suatu tabel isi yang dapat digunakan untuk melakukan navigasi ke semua objek dan semua fungsionalitas. Ini adalah contoh icon navigasi yang kurang jelas. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.